Ingatan adalah kenangan yang hidup di kepala, seperti perjalanan yang pernah dilalui, entah itu baik atau buruk, pada akhirnya kita akan merindukannya. Walau ingatan tidak bisa digambarkan dengan jelas, setidaknya rindu bisa terbayar dengan tuntas. Setelah lebih dari 2 tahun, saya tidak pernah mendaki ke Gunung Gede. Bermodalkan rindu, saya kembali bersama seorang sahabat, yaitu Benny. Jadi sekarang kita mau ke Gunung Gede untuk persiapan ke Gunung Gede kali ini, Ben. Setelah setahun lebih saya tidak mendaki, akhirnya diajak oleh Angga Besari. Angga Besari untuk mencapai puncak Cianjur. Oke, teman-teman, sekarang kita mau persiapan packing untuk jalan ke Gunung Gede malam ini sama Benny. Berdua aja, Ben. Berdua, kita naik motor aja biar santai. Singkat cerita, pada tengah malam mendekati dini hari, kami berangkat menuju Cianjur dengan tujuan yaitu basecamp Gunung Gede via Gunung Putri. Jadi sekarang kita mau persiapan naik ke Gunung Gede. Stay di bersama Mbak Anwar. Kita lagi mau naik. Semoga lancar sampai lagi ke bawah. Amin. Paginya setelah selesai sarapan dan packing ulang, kami mulai berjalan menuju Posimaksi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari basecamp tempat di mana kami bermalam. Oke, sekarang kita mau mulai perjalanan dari basecamp Abah Anwar ya Ben? Tadi nyampe basecamp jam berapa, Ben? Kita berangkat dari Tangerang setengah 12. Setengah 12 masuk. Setengah 2 ya? Dua lah. Buat tidur Cepet istirahat banget sih. Bangun subuh, sholat, packing, lanjut naik. dan ini hari Senin ya. Jadi Ini sepi. terpantau sepi sih untuk Gunung Gede ya. Gunung Gede yang notabene adalah gunung favorit. Untuk warga Jabodetabek termasuk kami, ini cukup sepi. Sepi ya, Ben. Enak ya, Ben. Dan cuaca sangat mendukung. Wih, cerah banget. Berjalan sebentar dari basecamp, tibalah kami di Posimaksi. Di Posimaksi kami melakukan validasi perizinan dan juga briefing singkat terkait aturan pendakian. Setelahnya kami memulai pendakian pukul setengah 8 pagi, saat matahari baru saja keluar dari persembunyiannya. Di awal pendakian, kami disuguhi ladang perkebunan penduduk lokal. Tak jarang, kami berpapasan dengan warga lokal yang hendak berangkat berkebun. Kacau. Heart rate-nya tinggi. Sudah dibantu lari.
Sekitar 15 menit berjalan, kami tiba di sebuah bangunan pos pembuangan sampah pendaki. Kantong sih. Berat kantong. Coba ratu. Setelah istirahat sebentar, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Jalur terbilang masih sangat bersahabat, dengan dominasi ladang warga serta hutan tropis. Gunung Gede via Gunung Putri ini memiliki 5 pos di sepanjang jalurnya, dan juga terdapat gazebo di tiap posnya, terkecuali pos 4. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Jabodetabek, Gunung Gede ini juga merupakan gunung favorit bagi para pendaki sekitaran Jabodetabek. Tak jarang, setiap minggunya banyak pendaki hingga ribuan yang mendaki ke gunung ini. Gunung ini juga memiliki sedikitnya 3 jalur pendakian, yaitu via Cibodas, Gunung Putri, dan juga Salabintana. Via Cibodas dan Gunung Putri lah yang menjadi favorit bagi kebanyakan pendaki, sebab jalurnya yang terbilang bersahabat. Berbeda dengan Salabintana yang memiliki jalur serta vegetasi yang lumayan rapat. Udah hampir 1,5 jam jalan, tapi belum sampai pos 1 juga. Karena kita jalannya emang santai, Ben ya? Ben, karena kita jalannya santai kan, Ben? Kita tidak dikejar waktu. Di gunung ini juga terkenal dengan banyaknya warung di setiap posnya. Tetapi di beberapa warung tidak semua buka jika di hari biasa. Paling banyak buka waktu akhir pekan saja. Semakin lama berjalan dan masuk pintu rimba, jalur mulai berubah selayaknya jalur pegunungan. Sekitar 1,5 jam berjalan, tiba juga kami di pos 1. Dahulu di pos 1 ini terletak sebuah gapura ikonik, bertuliskan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Musabab sebuah gempa yang melanda Cianjur beberapa waktu lalu, gapura ini pun roboh. Sungguh sangat disayangkan. Oke, sekarang kita udah nyampe di pos 1. Perjalanan dari base camp tadi bisa sampai pos 1 ini kurang lebih 1,5 jam ya, Ben? Iya. 1,5 jam perjalanan. Jalurnya didominasi di awal pendakian bakal nemuin perkebunan warga sih, agak landai gitu. Tapi semakin naik pos 1 jalannya agak sedikit miring sekali, kemiringannya sangat lumayan, tapi sejauh ini masih oke lah, masih fisik juga masih baik-baik aja. Udah target kami sih nyampe Surken nanti perkiraan jam berapa, Ben? Jam 3 ya, Ben? Bisa nggak? Jam 2. Jam 2 ya, jam 2 nyampe Surken. Semoga aja perjalanannya lancar, nggak ada kendala apalagi hujan. Gitu aja. Perjalanan dari base camp sampai pos 1 gimana, Ben? So far sih masih aman ya. Masih aman. Terus cuaca mendukung, panas tapi anginnya dingin, jadi adem. Kan kita di gunung, Ben. Oh iya benar ya. Kita masuk. Jadi nggak panas. Tidak panas. Sungguh sangat chill sekali, Ben ya. Iya. Mendaki di weekday ini. Ini kayaknya bukan jalur Putri deh. Apa, Ben? Ini bukan Gunung Gede via Putri yang gue kenal. Biasanya kayak gimana yang, Ben? Kebubaran basah. Merasa cukup istirahat di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tidak berselang lama berjalan menuju pos 2,
kami menemukan sebuah bangunan tua dan beberapa warung di sana. Tarik sis. Monggo. Monggo. Gunung dengan warung terbanyak. Iya, bener nggak? Bener. Guys, Pertama itu warung. warung. Iya. Kita kalau lapar makan sih. Lapar makan. Aduh juga bisa nih kalau hujan. Yang penting satu, Apa Ben? bawa cash. Peleter bisa nggak? Oh, enggak. Oh nggak bisa ya? Cuma gesek bisa. Bisa. Pohon. Semangka, gorengan. Jualan di sini udah berapa lama? Saya udah 3 tahun di sini. 3 tahun. Jualan gorengan, semangka, Kopi-kopian. kopian. Bawahnya dari bawah tuh capek nggak sih ya? Kalau capek sih capek, tapi kan saya kalah dengan gunung. Oh iya. Itulah. Jangankan gunung, lautan terdekat. Wah. Ini demi istri saya dan anak saya. Salut. Iya. Sama AA-nya. Berangkat jam berapa nih? Tadi jam 7. Namanya siapa? Nama Mas Abi. Mas Abi. Turun jam. Nanti mungkin jam 5 jam 4. Kalau kalian yang nonton nanti video ini bisa gede mampir ke warung Mas Abi. Warung lain karena banyak. Banyak banget. Mari kita habiskan uang kita di sini. Nggak ada kenyangnya nih bocah anjir. Ada warung ya kan? Ada warung. Nggak cuma sih, tapi ada banyak. Banyak. Nyampe surken gak bakal kelaparan. Nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur. Kalau makan gorengan di Gulung tuh beda ya. Beda. Dingin. Nikmatnya itu berkali-kali lipat Ya. karena kita makan dalam keadaan capek. Oke, kayak baru ke jalan sekitar setengah jam ya Ben. Kita udah mau nyampe pos 2 nih. Pos 2. Apa perasaan gua aja yang ngerasa atau kalau pendakian ini nih cepet banget gak sih Ben? Atau karena sepi ya Ben? Sudah. Gimana Ben? Kita berpengaruh sih. Kenapa? Tempo kita itu pengaruh Di luar tempo itu enggak kan sama kita kuantitas pendaki. berasa tuh kayak cepet. Nih, pos 2. Tidak jauh dari warung yang kami singgahi tadi, kami tiba di pos 2. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini ternyata terasa dekat sekali. Atau mungkin karena kita saking bersemangatnya. Entahlah, saya hampir lupa estimasi waktu tempuh di gunung ini. Padahal dahulu saya pernah mendaki ke sini. Tidak berlama-lama di pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pendakian kali ini sungguh terasa sepi sekali. Kali terakhir saya ke sini jangankan untuk menikmati perjalanan, sekedar berjalan saja harus menunggu dan saling antri. Kali ini hutan sungguh sangat terasa sunyinya, dan cuaca bagai payung yang menaungi langkah kami, sungguh sejuk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika kita mendaki dengan penuh perhitungan, seperti pemilihan waktu mendaki dan mengetahui perkiraan cuaca, maka kemungkinan besar kita bisa merasakan nikmatnya sebuah pendakian. Sekarang perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Jalurnya lumayan nanjak, kemiringan sekitar 30 derajat. Udah 45 menit kami jalan tapi belum ketemu sama pos 3. Kayaknya sebentar lagi deh pos 3.
1,5 jam lebih dikit. Jalurnya juga cenderung kemiringannya itu hampir 45 derajat ya Ben. Dan kayaknya nanti kita bakal langsung lanjut lagi ke pos 4 supaya bisa ketemu waktu sore di Surken. Hampir menjelang tengah hari, kami melanjutkan langkah menuju pos 4. Jalur tersulit dan jauh akan kami tempuh. Ya, benar. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 lah yang memiliki predikat cukup menyiksa. Pasalnya, jalur sungguh curam dan terasa lama sekali. Lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Di pos 3 ke pos 4 itu jalurnya itu cukup menanjak, estimasi 1 jam. Cuma nggak tahu nanti bakal sampainya jam berapa. Di beberapa titik kami menemukan banyak pohon besar yang tumbang. Fisik benar-benar diuji ketika menuju pos 4 ini. Hampir sering juga kami beristirahat dan tertidur di jalur. Tanjakan demi tanjakan hampir tiada habisnya, dan seolah melambai dan meminta untuk dijejaki. Langkah kami juga sebenarnya tidak lama-lama amat. Sepertinya bukanlah rasa lelah yang besar, melainkan rasa malas untuk melangkah, karena sudah kalah terlebih dahulu dengan curamnya jalur. Selain persiapan fisik, persiapan mental pun tidak kalah pentingnya. Kedua hal tersebutlah yang menjadi acuan siap atau tidaknya melakukan pendakian. Sekarang kita udah sampai di pos 4. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih 2 jam perjalanan. Itu hitungannya nyantai, karena tadi kita juga ada istirahatnya yang lama, sempat ngemil juga sampai tidur di trek. Istirahat kurang lebih 10-20 menit baru lanjut lagi ke pos 5 atau Surya Kencana. Keadaannya di Gunung Gede Ya Putri ini untuk weekday itu sepi banget, nggak taunya Ben ya. Dan banyak warung tutup sih. Cukup beristirahat agak lama, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 5 yang terdapat alun-alun Surya Kencana di sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang kami miliki, kami berjalan dengan ritme pelan tapi pasti. Setahu saya jarak ke pos 5 ini juga tidak terlalu jauh. Oke, udah setengah jam kita jalan dari pos 4. Masih belum nyampe pos 5 atau Surya Kencana. Perkiraan udah menit lagi Bang? 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke siap. Enggak, ini mah bener 5 menit. 5 menit. Iya. Thank you Bang, hati-hati Bang. Mungkin untuk agar jika ditumpuk di bawah itu kemungkinan besar akan menimbulkan orang-orang akan buang di sini juga, makanya ditaruh di atas. Saya juga kurang tahu, tapi asumsi saya aja sih pribadi. Tolong ya teman-teman kesadarannya buat turun sampah. Masa naik bawa bahan makanan banyak, turun nggak bawa, cuma bawa sampah aja nggak dibawa loh. Itu sisa-sisa makanan kalian guys. Realitanya seperti ini di Gunung Gede, banyak sampah bertumpuk. Kami tiba di pos 5, sekaligus di alun-alun Surya Kencana. Meski sudah pernah ke Gunung Gede, saya masih saja takjub ketika sampai di alun-alun Surya Kencana ini. Hati terasa bergemuruh ketika berada di sini.
sebuah tempat dengan dataran yang luas di ketinggian yang membuat hati siapa saja berdecak kagum. Ketenangan dan kedamaian melekat pada tempat ini. Sesekali saya memandang ke dalam diri, betapa kecilnya diri ini di hadapan alam. Beberapa kata mungkin tak cukup menggambarkan keindahan tempat ini. Itulah mengapa banyak orang yang berkata, sekali kamu terkena racunnya Surya Kencana, kamu akan kembali lagi. Kami berjalan ke arah barat, menuju camp area sembari menikmati megahnya alun-alun Surya Kencana ini. Ben, gimana perasaannya sampai Surya Kencana ini, Ben? Menyenangkan. Menyenangkan ya, Ben? Nah, ini kali keduanya ke Surya Kencana. Ini benar-benar memorable sih. Karena Cuacanya bagus, terus pas banget kita Kenapa? di weekdays di sini di depannya jadi Gunung Gede di sini. sepi. Ada airnya. Di surken ada air. Lah, sering kali. Enggak, maksud gua air yang ngalir. Oh. Yang ngalir, bro. Bening, bro. Setibanya di camp area, kami langsung mendirikan tenda serta beres-beres. Tak lupa juga kami memasak untuk persediaan makan siang yang sebenarnya telah terlewat. Sibuk memasak dan makan, rintik disertai hujan turun. Namun baiknya tak berselang lama. Habis hujan, guys. Airnya banyak. Ada samsat. Lambat laun, langit mulai menguning. Bersama kami yang asyik menikmati kopi di luar tenda, takjub dibuatnya. Sungguh, keadaan di mana diri ini berharap waktu jangan cepat berlalu. Malam datang, niatnya kami bersiap tidur lebih dini. Seperti biasa, sebelum tidur kami terbiasa berbincang terlebih dahulu, sekedar mengulas pendakian hari ini dan rencana esok hari. Namun keasikan mengobrol justru membuat kami lapar. Jadilah kami membuat hidangan makan malam saat mata sedang ngantuk-ngantuknya. Hari berganti, seiring dengan munculnya mentari yang perlahan naik ke permukaan. Niatnya pagi ini kami berencana summit ke puncak tidak terlalu dini, alias santai-santai saja. Musabab estimasi waktu dari tempat kami mendirikan tenda,
hingga sampai puncak kira-kira memakan waktu paling lama 1 jam perjalanan. Oke, sekarang kita mau lanjut summit ke puncak. Sekarang pukul 7 pas. Cuaca hari ini cerah sekali. Semoga tetap begitu sampai puncak nanti. Setelah nyawa dirasa telah terkumpul serta cukup aklimatisasi suhu badan, kami berangkat menuju puncak. Oh iya, kami berangkat tanpa sarapan terlebih dahulu. Jangan ditiru ya. Sebab perut kami masih penuh berkat makanan semalam. Tapi tenang saja, kami membawa persediaan makanan yang cukup di ransel masing-masing. Oh iya, sama seperti di Gunung Ciremai kemarin, di Gunung Gede ini juga memiliki shelter darurat, yang mana berfungsi untuk tempat berlindung pendaki kala keadaan darurat. Perjalanan menuju puncak didominasi oleh batu yang tersusun rapi dan tidak terlalu menanjak. Summit 40 menit dari Surkenka puncak. Cuaca bagus. Tak lama berjalan tibalah kami di puncak Gunung Gede, 2.958 meter di atas permukaan laut. Sebuah tugu ikonik berdiri gagah di atasnya, menandakan bahwa kita berada di titik tertinggi di gunung ini. Sebuah rasa yang berbeda pada tempat yang sama, seperti rindu yang menggebu pada gunung ini akhirnya terbayar tuntas. Dari sini terlihat jelas alun-alun Sira Kencana dan juga tak lupa gagahnya Gunung Pangrango di seberang sana. Di puncak kami sungguh menikmati suasana sembari menyeduh kopi dan berbincang hangat. Setelahnya kami mulai berjalan turun ke arah camp area. Tiba di camp area, kami memasak persediaan logistik, lalu kemudian melanjutkan sarapan yang tadi sempat tertinggal. Oh iya, selama di gunung,
Benilah yang paling mengerti soal masak-memasak, juga bahan makanan apa saja yang diperlukan untuk itu. Saya hanya tim ikut makan saja apa yang dia masak, tetapi sejauh ini masakannya cukup enak kok. Tak terasa, waktu mulai beranjak siang. Setelah selesai makan, kami packing barang bawaan untuk persiapan turun. Ada sesuatu hal yang seperti menahan langkah kami dan ingin berlama-lama di sini. Namun pada akhirnya kami harus kembali juga. Sebab biarlah tempat ini tetap menjadi pelarian ternyaman dan mempunyai tempat istimewa di hati. Selebihnya, mari kita melanjutkan kehidupan di tempat yang semestinya. Karena sesungguhnya hidup ini adalah tentang datang dan pergi. Maka jangan pernah berharap lebih. Cukup menikmati keadaan yang sedang kamu rasakan saat ini sesuai dengan porsinya. Ketika kamu sedih, nikmati saja sesuai porsinya. Ketika kamu bahagia pun, lakukan hal yang sama. Sebab hidup ini cair, dan semesta akan terus bergerak. Salam.